Alhamdulillahilladzi jalal hamda miftahan lizikri wa dalilan ala alai wa azimatihi wa sababan lil mazidati min fadli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ashabil thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, terkhusus sahibul ghaib yang telah menyediakan tempat untuk kita melakukan sebuah muhasabah diri, sebuah amalan yang sangat dianjurkan, sesuatu amalan yang sangat ditekankan bagi setiap individu, bagi seorang muslim seharusnya, bukan cuma satu kali dalam setahun, terkhusus di akhir tahun, untuk kita melakukan muhasabah di dalam berbagai macam riwayat. Bahkan ditegaskan seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, setiap malam sebelum kita tidur sangat dianjurkan untuk melakukan muhasabah ini. Dan ini bukan hanya dalam konteks keagamaan. Semua orang-orang besar di dunia, semua orang-orang sukses di dunia, baik ekonomi, baik politisi, dan bidang apa saja, kalau kita mau sukses harus senantiasa di malam hari untuk kita melakukan evaluasi terhadap semua pekerjaan kita. Dan alhamdulillah, walaupun mungkin tadi ini kalau bapak-bapak, anak-anakku semua, ibu-ibu ini luar biasa. Saya ini bukan cuma kali ini melakukan tunduk hadir di pengajian, berzikir bersama-sama, mengaji bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas kehidupan kita. Tapi kita sudah sering lakukan, bahkan mungkin setiap hari. Salam dan selawat kalimat kecerahan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan bahwa salah satu nikmat yang terbesar yang kita miliki sebagai seorang manusia yang melakukan aktivitasnya, yang melakukan segala tugas kita pagi, siang, dan malam, itu karena ada sesuatu berkah yang terbesar yang Allah hadiahkan di muka bumi, dan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri dan mengikutinya. Yaitu apa? Nikmat nubuwah istilahnya. Karena alhamdulillah kita mengikuti ajaran khatamul anbiya, asyraful anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika ada seorang Badui bertanya kepada Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib,
Kenapa kalian sangat membanggakan nabimu? Yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian membesar-besarkan gitu? Kenapa kalian mau melakukan apa saja yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan begitu ya bapak-bapak ibu ya. Kalau kita misalnya akan mendapat untung mendapat sesuatu yang sangat besar, tapi kemudian tidak sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kemudian kita mau mengikuti? Tidak. Sehingga seorang yang fakir dan orang baru ini kemudian mendatangi salah satu cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang miskin, kami ini fakir dari segi materi. Kami untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari ini kadang-kadang tidak ada. Wahai cucu Rasulullah, dan kami itu termasuk orang miskin dan orang fakir dari segi materi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, tidak. Pada hakikatnya kalian ini sungguh sangat kaya raya. Sekarang apa buktinya yang itu Rasulullah bahwa kami ini memiliki harta yang luar biasa dan tidak terhitung nilainya? Maka kemudian cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sang badui, sekarang maukah kamu akidahmu nikmat kenabian itu saya beli dengan nilai berapa yang kamu mau tawarkan kepada aku? Dengan saya yang jual, kalau saya beli, misalnya kita ibaratkan hari ini saya beli nikmat nubuamu 1 miliar, 1 triliun, apa kamu menjual nikmat itu dan kamu akan menggantikan dengan materi? Dia bilang tidak, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian dikatakan bahwa kalau kamu tidak mau mengganti nikmat ini, maka pada hakikatnya kamu itu kaya raya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ini kata mana yang Allah pakai untuk membuat ilustrasi mengibaratkan siapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mana itu kalau dalam bahasa Arab ada kata mana, ada kata nikmat. Kalau mana dalam bahasa Arab adalah nikmat yang teragung, karunia yang terbesar, harta yang termulia. Itu adalah apa? Kehidupan kita, penerimaan kita akan risalah ilahiyah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mungkin kita bertanya, apa kemuliaan kita? Sekarang ibu, apakah bukan nikmat ibu dengan menjadi kita sebagai seorang pengikutnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan nikmat, bukan karunia yang kita. Ada yang membuka keikutannya, nikmat imannya, nikmat kebetulannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan uang 1 miliar misalnya. Ada? Nanti saya carikan sponsor, insyaAllah. Nanti saya carikan sponsor. Ini kita tidak mungkin. Kalau kita sudah merasakan nikmat yang teragung yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadi sebuah modal yang sangat luar biasa bagi kita untuk menjalani aktivitas hidup dan kehidupan kita. Makanya kemudian di dalam sejarah
Kita kenal Bilal dulu, bapak-bapak Bilal, pernah dengar namanya Bilal. Dan berbagai macam sahabat Nabi, ketika mereka sudah beriman, bagaimanapun kondisi mereka, disiksa bagaimanapun, mereka tidak mau menukar keimanannya. Kenapa? Karena keimanannya itu sangat luar biasa. Bahkan dalam sejarah juga ada ungkapan yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia katakan harta pulang dengan matahari diberikan, dia akan meninggalkan keimanannya dan dia akan menjual apa yang dia perjuangkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada di penghujung tahun. Kadang karakter manusia, kadang kita lupa dengan berbagai macam permasalahan dalam hidup dan kehidupan kita. Kadang kita lupa bahwa posisi kita di muka bumi ini adalah sebagai seorang musafir. Ya tak? Kadang kita lupa. Sama dengan kemudian ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada baginda Al-Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, kenapa ketika kami berada di majelismu Nabi, kami berada di sampingmu Nabi, rasa keimanan itu seakan bertambah. Namun ketika kami meninggalkan majelis Nabi dan kami pergi ke rumah kami pergi ke kerjaan kami pergi ke tempat lain-lain sebagainya, seakan-akan keimanan itu berkurang. Apakah ini tanda-tanda munafik di dalam diri kami? Kita katakan begitu. Kalau kadang berada di majelis begini, alhamdulillah, ini kadang menjadi sebuah momentum kembali memperbaharui keimanan kita, begitu. Kalau sibuk melihatnya semua aktivitas kita, apalagi dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi, kadang kita lupa lagi Tuhan. Ini yang tidak hadapi kita. Maka kemudian kami katakan tidak, memang begitu. Itu bukan tanda-tanda seorang munafik. Kenapa? Karena Nabi adalah lautan cinta kasih. Kenapa Nabi dijuluki sebagai rahmatan lil alamin? Kenapa? Karena pada hakikatnya tujuan dihadirkannya para nabi di tengah-tengah umat manusia sebagai hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita ini individu-individu. Karena pada hakikatnya seluruh para nabi yang mengirimnya Tuhan Maha Kasih ingin semua manusia di muka bumi ini itu selamat, dalam bahasa kita untuk masuk ke dalam surga. Ikhwan akhwat, majelis malam hari ini kita ingin sedikit hanya mencoba membahas. Coba kemudian kita melakukan sedikit renungan. Kita mengingat apa yang telah kita lakukan 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Coba kita ingat. Dengan semua pengetahuan agama yang sudah kita ketahui, apakah di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita pernah melakukan 1 kelalaian, 1 kesalahan, 1 kebapaan, 1
satu dosa di dalam kehidupan kita. Coba kita sebagai pembuka ceramah di malam hari ini, salah satu yang harus kita syukuri sekarang, bahwa pada detik ini Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memanjangkan umur kita. Umur panjang yang kita miliki sekarang harus kita maknai bahwa itu adalah salah satu kasih sayang Allah yang terbesar yang kita miliki sekarang. Umur yang kita miliki sekarang harus kita maknai apa, Bu? Bahwa itu adalah nikmat, adalah karunia, adalah kasih sayang Allah yang terbesar yang Allah berikan pada detik ini. Kenapa? Karena dengan umur yang Allah berikan sampai detik ini, pada hakikatnya Allah masih mencintai kita. Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk bisa melakukan evaluasi atas semua aktivitas kita. Allah masih mencintai kita dengan memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita, zikir kita, dan lain sebagainya. Karena sebagaimana kita tahu di dalam hukum Islam, ketika umur ini, nyawa ini sudah dicabut, inqata'a, maka amal-amal kita sudah terputus, kecuali sebentar dalam konsep Islam ada yang namanya amal jariyah. Dengan umur panjang yang sekarang kita miliki, ini adalah karunia yang terbesar bagi kita. Tidak ada ide, tidak ada gagasan besar yang bisa kita lakukan kalau tidak ada kita punya nyawa, atau dalam bahasanya kita sudah mati. Jadi hari ini, detik ini harus kita pahami apa? Bahwa dengan umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, ini adalah karunia yang terbesar bagi kita. Allah masih memberikan kepada kita evaluasi semua ibadah-ibadah kita. Allah mencintai kita dengan memberikan peluang untuk mengevaluasi anak-anakku yang masih kuliah sampai sejauh mana sekarang pengetahuan yang telah saya raih dengan umur yang saya miliki. Sejauh mana saya sudah bisa berkhidmat, saya bisa berbuat baik melayani kedua orang tua saya. Sejauh mana misalnya saya bisa mengembangkan usaha saya dengan umur yang 40 yang kita miliki sekarang. Jadi umur itu adalah karunia, adalah nikmat yang terbesar. Kalau sekarang kita bertanya, untuk apa ada kehidupan Ustaz? Kalau kemudian siang berganti malam, malam berganti siang, yang hari dianggapkan hidup saya hanya duka, semua hanya air mata, hanya kekurangan dan lain sebagainya. Setiap saya kemudian berinteraksi dengan keluarga dan banyak kemudian ucapan-ucapan yang tidak layak yang seharusnya diucapkan. Agar kita juga begitu. Untuk apa kehidupan? Di dalam Al-Quran sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kemudian ada
kehidupan yang di dalam kehidupan itu duka dan suka datang silih terjadi, itu ada tujuannya dalam perspektif agama kita. Apa tujuannya? Untuk melihat siapa ahsanu amalan, yang terbaik amalannya. Jadi jangan bahwa kenapa ini semua susah saja, tidak. Di dalam suka maupun di dalam duka, di dalam penderitaan, di dalam kebahagiaan, ada sebuah ujian di situ yang untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Amalan di situ bukan hanya berhubungan dengan amalan-amalan ibadah khusus, tidak. Kalau bapak-bapak seperti itu di sini sebagai seorang saudara, kita akan melihat bahwa ahsanu amalan di sini apa? Bahwa usaha kita hari ini dari segi pelayanan, dari segi kualitas harus menjadi lebih baik daripada pelayanan kita dari hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena dalam tradisi agama kita, Bu, bapak-bapak, usaha apa saja juga itu adalah ibadah. Semua ini adalah ibadah. Apapun aktivitas kita ini, insya Allah bisa kita tingkatkan kualitasnya menjadi sebuah ibadah yang menjadi instrumen bagi kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan cuma sebentar bapak-bapak ibu-ibu bahwa yang akan masuk surga ya banyak sholatnya, itu tidak. Bapak Yesus tidak ada pemisahan begitu. Makanya salah satu bapak-bapak ibu-ibu, salah satu wilayah tanda-tanda orang mukmin itu adalah apa? As-sadaqah billah. Hanya orang mukmin dikatakan mukmin adalah as-sadaqah billah. Apa itu as-sadaqah billah? Adalah orang yang bisa membantu bersedekah kepada saudaranya walaupun dia di dalam kesempitan. Makanya di dalam ayat Al-Quran sangat jelas, wa yusiruna ala anfusihim walau bihim khasasah. Dia mendahulukan mendahulukan orang lain dibanding dirinya, walaupun pada hakikatnya dirinya juga sangat membutuhkan. Bayangkan, ini baru layak seseorang disebut sebagai seorang mukmin. Jika kita belum bisa membantu orang lain ketika kita sangat membutuhkan dan kita lebih membutuhkan orang lain, maka kita belum menjadi seorang mukmin. Dan hanya orang mukmin yang dalam Al-Quran sangat jelas, qad aflahal mu'minun, bahwa orang yang aflah, orang yang bahagia dalam perspektif agama kita adalah orang mukmin gitu. Apa kata orang mukmin? Di dalam ayat ini, masya Allah, tidak kemudian Allah menegaskan bahwa tanda seorang mukmin itu adalah orang yang banyak sholatnya. Tidak. Yang menghabiskan ilmunya hanya untuk melakukan sholat, tidak. Tapi tanda seorang mukmin itu adalah as-sadaqah bil-qillah. Di dalam kesempitan pun dia mendahulukan orang lain. Makanya kemudian kita mendengar kisah yang sangat luar biasa yang dialami oleh putri baginda Nabi besar Muhammad SAW, Fatimah Zahra, ketika baru berbuka puasa dalam 3 hari itu datang seorang pengemis dan makanannya cuma itu, tapi kemudian dia mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Sekarang kita bertanya, apakah ketika kita bersedekah as-sadaqah bil-qillah di sini, kalau misalnya Bunda Fatimah Zahra tidak bersedekah, apakah dia berdosa? Tentu tidak. Kenapa? Karena sedekah itu adalah pilihan. Tapi
untuk mencapai yang namanya kemuliaan, lakukanlah as-sadaqah bil jillah. Kita bersedekah ketika ada saudara kita. Sedekah ini bukan cuma materi, tidak. Di dalam berbagai macam riwayat, ketika ada saudara kita yang membutuhkan pekerjaan dan kita bisa membantu saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan, maka seharusnya kita membantu saudara kita yang membutuhkan pekerjaan. Karena kalau kita juga ini masalah juga, karena kalau kita misalnya ada orang yang butuh bantuan dan kita punya kemampuan untuk tidak membantu, maka ini adalah berbagai macam kisah dikatakan menjadi sumber turunnya bala di dalam kehidupan kita. Dalam literasi kita itu ada bala, ada azab, ada musibah, itu berbeda. Bala itu turun ketika salah satu dalam riwayat disebutkan itu adalah sebabnya adalah karena kita punya kemampuan, kita punya waktu untuk mendengar saudara kita curhat, tapi kita tidak meluangkan waktu untuk saudara kita untuk kita dengarkan curhatnya. Ini juga akan menjadi sebab turunnya bala. Ini hati-hati juga. Kadang kita dalam kehidupan kita ini suami istri khususnya ini, kadang kita ada hubungan, kadang kita marah-marah kepada istri kita. Boleh jadi sebabnya itu karena dalam riwayat disebutkan karena ada orang yang butuh sedekah dan kita punya kemampuan, tapi kemudian kita tidak membantu saudara kita. Ini istri saya bahkan biasa ketawa gitu. Kadang-kadang ya ini juga. Jadi kadang ini sama dengan kisah yang dialami oleh Nabi Yakub. Yakub itu begitu. Ada seorang fakir minta bantuan dan dia punya, tapi dia ragu dan tidak memberikan. Maka turunlah bala di dalam kehidupan. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa. Ada tiga tipologi manusia. Barang siapa yang hari ini lebih mulia dibanding hari kemarin, maka inilah orang-orang yang beruntung. Kita akan lihat itu. Coba kita jujur dengan diri kita sendiri. Dari segi intelektualitas, dari segi ibadah, dari segi kedermawan kita, apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Atau hari ini dan semua dimensi hari kemarin kita pun lebih baik daripada hari ini? Itu bahaya. Hari ini kita mencoba. Makanya kemudian dalam perjanjian ini saya menjawab pertanyaan waktu. Ada 4 model hijrah yang kemudian kita akan bahas pada kali ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan insya Allah kita akan memasuki tahun 2024 insya Allah. Hijrah pertama dalam tradisi agama kita, dalam sejarah agama kita, ada namanya hijrah geografi. Hijrah ini kalau pada zamannya Rasulullah SAW terjadi 2 kali. Pertama, seorang muslim yang hijrah ke mana? Ke Habasah, Ethiopia hari ini. Dan yang kedua, hijrah ke Madinah. Kenapa? Ada sebuah ayat yang sangat luar biasa yang terjadi di Allah. Ini karena juga. Kalau bapak ibu asalnya dari mana, Bu? Oh, asli Pelangga ji. Ya, ini masya Allah. Ini ada sebuah ayat di antara Allah, malaikat dengan orang-orang penghuni neraka. Dalam surah An-Nisa ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ini terjadi perang antara malaikat dengan penghuni neraka. Kenapa kalian sekarang berada di neraka gitu?
Semoga kita insya Allah tidak ya ditanya malaikat di neraka. Tidak, insya Allah. Malaikat bertanya kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka? Apa kata ahli neraka? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mustad'afina dhaif, dilemahkan di muka bumi. Jadi kadang memang ada sebuah kondisi mau berusaha apapun di satu tempat bagi seseorang itu tidak ada ruang. Dan ini kadang kita kenapa kemudian kita menjadi kufur gitu? Kenapa? Karena kita dilemahkan dari segi intelektualitas kita. Kenapa kita miskin? Karena memang secara struktural kondisi tidak memungkinkan kita untuk membuka usaha, maka kemudian di sini